Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Jika kita dapat mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, sebenarnya itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Karena kalau kita mau jujur, dengan kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, maka yang pertama kita diproses untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Bahwa dengan kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, artinya kita makin hari makin rendah hati. Kita makin hari makin menyadari kan semua anugerah Tuhan. Kita makin hari makin menyadari bahwa kita tidak pernah bisa terlepas dari Tuhan, karena segala sesuatunya berasal dari Tuhan. Jadi makin kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kita harus makin lebih baik. Kalau orang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan tapi tidak menjadi lebih baik, saya khawatir dia bukan cuman mempersembahkan, dia hanya memberikan sesuatu. Karena beda dengan memberikan sesuatu, kita beri, tetapi mempersembahkan artinya kita menyembah. Karena akar kata dari mempersembahkan adalah sembah. Artinya dengan yang ada pada saya menyembah Tuhan. Dan karena saya menyembah Tuhan, saya tidak hitung-hitungan apapun. Saya rela berbuat apa saja untuk Dia. Karena itu sekali lagi saya ulangi, dengan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kita akan diproses untuk memiliki kehidupan, memiliki jiwa, memiliki karakter yang lebih baik. Yang kedua saya pelajari, dengan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kita akan mengalami banyak berkat Tuhan. Karena Alkitab dengan tegas berkata, beri maka kepadamu akan diberi. Takaran yang baik yang dipadatkan, digoncong-goncong sampai melimpah keluar, Tuhan sediakan bagi orang yang percaya. Bahkan Alkitab berkata Tuhan membalaskan kepada kita 30, 60, 100 kali ganda. Oh, Tuhan tidak pernah berhutang dengan anak-anaknya. Siapa yang memberi karena mengasihi Tuhan, maka akan diberkati dengan berkat berkelimpahan dari sorga. Haleluya. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan kita memberi kepada Tuhan, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, pada dasarnya kita sedang meminta sesuatu. Mungkin saudara berkata, apa maksudnya? Loh, karena dengan kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kita sebenarnya sedang memiutangi Tuhan. Artinya Tuhan jadi punya utang dengan kita. Kenapa? Karena jika kita berbuat sesuatu yang baik, Tuhan pasti, saya ulangi sekali lagi, Tuhan pasti, saya ulangi sekali lagi, Tuhan pasti membalaskannya, bukan setimpal, tetapi berlipat kali ganda bagi kita. Haleluya. Jadi jelas yang pertama, dengan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kita diproses untuk memiliki jiwa yang lebih baik, hidup yang lebih baik, karakter yang lebih baik. Yang kedua, dengan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kita akan mengalami banyak berkat-berkat Tuhan. Dan yang ketiga, kita akan menyucikan harta kita. Karena dengan kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mengerti bahwa segala sesuatu yang kita punya berasal dari Tuhan. Dan waktu kita mengembalikan yang merupakan haknya Tuhan dalam hidup kita, maka apa yang terjadi? Tuhan sendiri akan menguduskan, akan menyucikan segala sesuatu yang kita punya, sehingga segala sesuatu yang kita punya itu akan dilindungi dari yang jahat, dilindungi dari malapetaka, dilindungi dari mara bahaya, dan dilindungi dari segala sesuatu yang setan sedang rancangkan. Sehingga waktu kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan,
kelihatannya, aduh saya kok pas-pasan, tapi saya mau mempersembahkan sesuatu pada Tuhan. Dan ketika dengan pas-pasannya kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kita kagum melihat lebihnya. Tuhan memberkati kita luar biasa, haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, dengan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kita bisa dipakai Tuhan lebih lagi. Karena kalau kita setia dengan perkara kecil, Tuhan berkati kita dalam tanggung jawab yang lebih besar. Kalau saja kita mau untuk senantiasa mempersembahkan segala yang ada pada kita untuk kemuliaan Tuhan, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan akan pakai kita lebih dahsyat, dan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan kita sedang membahas tentang rakyat dicegah untuk membawa persembahan. Waduh, ini kalimat yang kelihatannya nggak masuk akal, tapi merupakan kutipan firman bahwa rakyat dicegah untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Sudah bisa bayangkan, rupanya nggak bisa selamanya kita mempersembahkan buat Tuhan. Ada saatnya Tuhan memerlukan dan kita harus mempersembahkan, tapi ada saatnya Tuhan bilang cukup. Dan ketika pintu rahmat itu sudah tertutup, kita mau mempersembahkan apapun sudah tidak ada gunanya. Berarti kalau hari ini pintu untuk memberi kepada Tuhan masih terbuka, biarlah kita memberi dengan sukacita, kita memberi dengan hati yang tulus, kita memberi karena kita menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada kita datangnya dari Tuhan semata. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang rakyat dicegah membawa persembahan, kita mau sama-sama belajar dari Keluaran pasal 36, Keluaran pasal 36 ayat yang kedua, Keluaran 36 ayat yang kedua sampai ayat yang ketujuh. Demikianlah firman Tuhan. Keluaran 36 ayat yang kedua sampai 7. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan lakukannya, dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian, tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu, perhatikan baik, dicegah membawa persembahan lagi. Bayangkan, rakyat dicegah membawa persembahan luar biasa. Mereka begitu responsif, mereka begitu tulus, mereka begitu sukacita mempersembahkan sesuatu sampai berkelimpahan, sampai Tuhan harus menyuruh Musa mencegah rakyat membawa persembahan. Ayat 7, sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya kalau setiap orang percaya punya karakter, punya jiwa memberi seperti yang ditunjukkan bangsa umat Allah ini, maka pekerjaan Tuhan tidak akan kekurangan. Pekerjaan Tuhan akan cukup, bahkan berlebih. Karena harus kita akui bahwa untuk mempersembahkan kepada Tuhan ada waktunya. Ada waktunya kita harus mempersembahkan kepada Tuhan. Namun juga ada saatnya bahwa tidak akan ada waktu lagi. Artinya persembahan kita sudah tidak berarti lagi. Karena itu selama pintu anugerah masih terbuka, mari kita persembahkan hidup kita, kita persembahkan waktu kita persembahkan yang ada pada kita. Alkitab berkata, selagi hari siang bekerjalah, akan datang malam di mana kita tidak dapat bekerja lagi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi kalau kita tahu ada saatnya, ada waktunya mempersembahkan kepada Tuhan, tapi ada waktunya kita tidak lagi dapat mempersembahkan kepada Tuhan, berarti berilah
berilah ketika roh Tuhan menggerakkan. Oh saudaraku, ketika roh Tuhan menggerakkan kita, jangan pernah berpikir, aduh tapi saya juga kurang, aduh tapi nanti gimana. Aduh, ketika roh Tuhan menggerakkan, bertindaklah. Karena kalau kita memberi karena digerakkan oleh roh Allah, bukan cuma karena kasihan, bukan cuma karena supaya dilihat orang, bukan cuma karena gak enak dipaksa-paksa orang, tapi betul-betul karena roh Tuhan menggerakkan kita, maka roh Tuhan yang sama itu yang akan memberkati kita. Haleluya. Yang kedua, karena itu berilah dengan sukacita. Tahukah saudara, orang yang memberi dengan bersungut-sungut adalah orang yang menghina Tuhan, tetapi orang yang memberi dengan sukacita menyenangkan hati Tuhan. Jadi jelas, yang pertama, berilah ketika roh Tuhan menggerakkan. Yang kedua, berilah dengan sukacita. Yang ketiga, berilah dengan tulus hati. Beri itu jangan bangkit-bangkit, saya udah buat ini, saya korbannya paling banyak, saya ini, pokoknya aduh. Orang kalau sebentar-bentar saya ini sebagai hamba berani bilang ini, itu orang sakit jiwa, saudara-saudara. Karena kita ada sebagaimana kita ada itu karena Yesus. Jangan pernah membanggakan saya nolong orang, saya ini orang yang paling baik, sampai Tuhan puji-puji saya. Itu kan sakit jiwa, saudara-saudara. Sebagai hamba Allah, saya mau bilang, kita ada bukan untuk meninggikan diri kita sendiri. Itu kan orang-orang yang sedang mainkan psikologi massa, saudara-saudara, supaya kelihatan saya yang paling hebat, saya yang paling rohani, saya yang paling benar. Tetapi orang seperti itu akan dilempar Tuhan keluar dari kemuliaan. Kalau saya tanya kenapa? Karena itu kan roh yang sama yang ditegur Yesus ketika murid-murid berkata, siapakah yang terbesar di antara kami? Mereka masing-masing mau berpikir yang terbesar, tetapi di sorga bukan bicara siapa yang terbesar, justru yang terkecil, karena Kristus harus menjadi yang terbesar. Saudaraku, berilah ketika roh Tuhan menggerakkan. Yang kedua, berilah dengan sukacita. Yang ketiga, berilah dengan ketulusan. Dan yang keempat, berilah tanpa membangkit-bangkit. Berilah dengan kesadaran semua datang dari Tuhan. Ini milik Tuhan, ini hak Tuhan. Saya kembalikan baik kemuliaan namanya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus juga melalui program ini saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah sehingga hari ini menjadi hari kekuatan, hari kemenangan. Bahkan kami menjadi orang-orang yang dengan sukacita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.